bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Baiklah saudara, pada pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan kembali. Saudara, biarlah kiranya saudara di rumah bisa mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang akan saya bawakan pada pagi hari ini yaitu mengenai dua macam dasar yang terdapat di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu ayat yang ke-24, Matius 7 ayat yang ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikannya di atas batu. Ayat yang ke-26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan melihat dan kita sudah baca firman Tuhan, yaitu mengenai cerita dari dua macam dasar. Sebelumnya kita akan berdoa
terlebih dahulu untuk firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami akan mendengar firman-Mu Tuhan, biarlah kiranya firman-Mu itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan anak-anak-Mu yang berada di dalam rumah mereka masing-masing Tuhan. Apabila 2-3 orang berkumpul di dalam rumah tangga mereka, biarlah kiranya Engkau boleh ada di tengah-tengah mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan, yang mengajar, mendidik kepada kami sekalian. Dalam nama-Mu saja kami berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah saudara, mengapa diberikan contoh mengenai 2 macam dasar ini, saudara? Yang pertama yaitu dimana kalau kita mendirikan rumah atau bangunan itu di atas dasar yang kuat, yaitu terdiri dari batu-batu yang didirikannya di atas dasar yang amat dalam. Dan yang satu lagi, di mana kalau bangunan itu didirikan di atas rumah yang di atas pasir, yang kemudian dikatakan yang tidak sekuat seperti bangunan yang didirikan di atas batu-batu yang kuat dan kokoh itu. Saudara, pada saat tsunami ada di daerah Aceh, badai, gelombang, gempa pada saat itu di Aceh yang begitu besar sehingga meluluhlantakan pinggiran-pinggiran daripada laut yang ada di sekitar Aceh itu. Pada saat itu, saudara, kita lihat berapa banyak mereka yang meninggal dan berapa banyak rumah-rumah yang roboh, rumah-rumah yang hancur, sehingga diharuskan biarlah kiranya kita mempunyai bangunan-bangunan yang kuat. Apabila ada tsunami, apabila ada badai, gelombang yang besar di dalam kehidupan daripada rumah tangga, sehingga tidak akan menjadi goncang dan tidak menjadi goyang pada saat itu. Beda dengan gempa yang ada di San Francisco. Kalau kita lihat gempa yang ada di San Francisco akan jatuh seperti berkeping-keping, seperti kertas dia akan turun seperti kertas berkeping-keping. Tetapi tsunami di Tokyo, tsunami di Jepang akan meluluhlantakan juga pada saat itu. Saudara, mengapa diperlukan bangunan yang kuat, yang kokoh dan tahan gempa? Tuhan Yesus mengambil perumpamaan di Timur Tengah, di Israel. Mengapa? Sebab Israel itu tanahnya tinggi, berbatu-batu, berlapis-lapis. Untuk taruh pondasi saja susah, adanya di sela-sela batu. Kita harus taruh batu pondasi di sela-sela batu, sehingga makan tenaga, makan waktu, makan biaya. Tapi apabila batu itu sudah tertanam di atas pondasi, itu sudah tertanam di atas batu-batu yang kuat itu, mereka akan kokoh di atas dasar yang kuat. Tetapi kalau pasir, memang tidak banyak biaya, tidak ada kesulitan, kesukaran, namun akan mudah roboh. Sebab begini, saudara, kalau hujan datang, tadi dikatakan turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu yang terdiri daripada pasir, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara tahu begini, ujian pada diri kita tiba-tiba seperti angin sakal yang ada di Galilea. Pada saat murid-murid dengan Tuhan Yesus, pada saat itu mereka melewati danau Galilea, kemudian ada badai gelombang yang besar. Pada saat itu yang membuat perahu itu hampir-hampir tenggelam. Karena kita tidak tahu, malapetaka kesulitan tiba-tiba datang. Dia tidak bilang-bilang dulu, saudara. Tapi kalau ada yang bilang-bilang, kita bisa siap-siap. Tapi kesulitan hidup tiba-tiba datang, nggak bilang-bilang lagi, saudara, sehingga kita tidak bisa siap-siap. Saudara, kadang-kadang rumah tangga kita sedang senang-senang, sedang mulus-mulus, malapetaka itu akan merobohkan kita, sehingga kita harus kuat. Siapa yang tahu PHK
Saudara, kita sebagai orang Kristen harus kuat. Saudara, kita tahu pada saat sekarang ini ada devaluasi global, saudara, ada krismon di mana-mana. Itulah sebabnya kita harus siap, seperti angin ribut, badai yang dapat merobohkan kita. Ayat 24 katakan, barang siapa mendengar perkataanku ini, dengar firman Tuhan. Mungkin kita sering dengar firman Tuhan di mana-mana, tetapi ada satu hal, satu pergumulan untuk mempraktekannya. Pergumulan itu sulit untuk kita praktekkan. Maunya kita jadi orang Kristen yang mulus-mulus aja, yang gampang, yang mudah-mudah aja. Kita nggak mau ada tantangan. Contohnya, seperti kita mendirikan rumah atau bangunan di atas pasir, seperti kita mendirikan kandang ayam. Tetapi Yesus berkata, barang siapa yang mau ikut aku, dia harus pikul salib. Amin. Kekristenan kita harus kita bangun kokoh di atas dasar iman kita yang kuat. Saudara, sebab memperkokoh iman percaya bukanlah hal yang gampang. Penuh pengorbanan, penuh biaya, penuh waktu. Sering kita dengar firman Tuhan, tapi seringkali kita tidak tahu dan kita berlaku bodoh. Kita ingin jadi pelaku firman pada saat itu, saat ini, meskipun pahit dan getir. Saudara, kita mau setia dan patuh kepada Tuhan supaya iman kekristenan kita, saudara dan saya, tidak roboh. Saudara, di rumah, di kantor, di sekolah, di tempat dagang, di tetangga, semua yang ada di dalam dunia ini, kekristenanmu akan tampak memang penuh pengorbanan. Harus ada biaya dan waktu, ya saudara. Di tengah-tengah dunia yang keras ini adalah suatu pergumulan. Kita tahu saudara, bahwa kita ada di dalam dunia ini, di tengah-tengah dunia yang bengkok dan licin. Saudara, kita adalah orang yang jujur dan bersih. Itu dikatakan saat dimana tempat kita bergaul merupakan suatu kerugian. Saudara, pada pagi hari ini, saudara, amat rugi kalau kita melihat di dalam dunia ini, mereka yang tempat kita bergaul di tengah-tengah dunia ini yang sangat bengkok dan licin, ya saudara. Tetapi dikatakan kita adalah orang yang jujur, katakan kita adalah orang yang bodoh, ya. Tetapi saudara, pada pagi hari ini kita juga mau seperti yang Yesus ajarkan, mengampuni kepada orang yang tidak patut kita ampuni. Apa enggak sakit, ya saudara? Tapi ini harus kita praktekkan, saudara. Kasih dan pengampunan di tengah-tengah dunia harus kita berikan. Yang kejam ini adalah merupakan suatu penderitaan, ya. Kita harus memberi pengampunan di tengah-tengah dunia yang kejam ini. Sehingga Yesus berkata, belajarlah kepadaku, aku ini lemah lembut. Di sini, mengapa orang Kristen bisa roboh dan bisa goyah? Karena dia tidak mempraktekannya. Di dalam ayat yang ke-26 tadi kita sudah baca, kita sudah lama dengar firman Tuhan, tetapi seringkali kita tidak melakukannya. Zaman sekarang ini, saudara, orang pandai banyak, orang bijaksana banyak. Dia bisa bangun rumah di dunia ini, rumah yang kokoh dan tahan gempa, tapi dia tidak bisa bangun rumah tangganya yang kokoh, ya saudara. Iman percayanya kepada Tuhan dia tidak bisa bangun seperti yang diinginkan oleh Tuhan, yang bangunan yang kokoh dan kuat. Jadi orang Kristen yang jujur saat ini di kantor, di perdagangan sulit, ya saudara. Saudara, kalau kita jujur malah diejek oleh orang-orang dunia.
Saudara tahu, pada saat sekarang ini sebelum terjadi virus COVID itu ya saudara, di kantor, di mana-mana tempat, di perdagangan, saudara, malah kalau kita jujur, malah diejek oleh orang dunia. Yang seringkali dikatakan di sini ya saudara, kita adalah orang yang bersih ya saudara. Mengapa kamu menjadi orang yang bodoh? Seringkali kita dikatakan demikian. Karena kita melihat bahwa di dalam dunia ini sudah tidak ada yang jujur. Saudara, pada pagi hari ini kita lihat dan kita baca di dalam ayat yang ke-28. Di mana dikatakan ayat 28, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Saudara, kita takjub dengan pelajaran firman Tuhan, dengan keajaiban Tuhan, tetapi kita seringkali tidak melakukannya. Kita tahu Yesus baik, tetapi kita tidak melakukannya. Biarlah pada pagi hari ini kita mau tunjukkan kekristenan kita di tengah-tengah dunia. Memang seringkali kita rasakan pedih, sakit, seperti yang saya katakan mengenai suku Mahoni atau suku Dayak yang ada di New Zealand. Sebenarnya dia tidak diterima oleh bangsa yang ada di New Zealand itu karena dia adalah suku Dayak. Tetapi dia dari kepalanya ini, dari alis sampai ke jidatnya, dia senantiasa ditato di sini dari alis sampai ke jidatnya atas, sampai ke rambut yang di atas. Ini rambut yang ada di atas kepalanya ini, dia ditato. Yang ditato itu bukan pakai jarum. Kalau pakai jarum nggak begitu sakit, tetapi dia diiris warna-warni, ya dikasih warna-warni di tatoannya ini, sehingga bagus kalau sudah sembuh, kelihatannya indah. Demikianlah suku Mahoni atau suku Dayak yang ada di New Zealand. Seringkali dia merasakan pedih, sakit, keluar darah pada saat itu yang ada dari alis sampai ke kepalanya ini, karena dia tidak diakui oleh bangsa-bangsa di New Zealand ini. Tetapi pada saat ini, saudara harus tunjukkan kekristenan saudara di tengah-tengah dunia ini. Memang pedih, sakit, keluar darah, tapi iman kekristenan kita, walaupun sakit, pedih, keluar darah, kita sudah tunjukkan. Justru dengan di dalam kesakitan ini, kita melalui penderitaan, kesusahan, pergumulan kita sudah lulus. Ada nyanyian yang mengatakan, ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus. Meskipun badai silih berganti, ku tetap cinta Yesus. Saudara, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal, susah maupun senang. Pada pagi hari ini ada satu lukisan. Lukisannya adalah seekor burung yang ada di tengah laut. Dia berada di atas batu karang. Laut ini adalah laut yang seringkali juga kita tahu, laut ini adalah tempat yang bergelora. Di luar daripada batu karang ini, ya ada angin, badai, gelombang melanda daripada laut itu. Tetapi kita lihat burung ini, dia aman-aman saja, tenang saja di atas batu karang itu. Saudara, demikianlah saudara dengan kita, saudara dan saya pada pagi hari ini. Kita tahu dunia ini kejam, tapi dunia itu aman. Karena apa? Walaupun ada angin ribut, saudara aman-aman saja.
asal saudara bisa berdiri kokoh di atas batu karang itu, ya. Angin ribut yang mengalahkan dunia pada saat itu, di luar angin yang begitu besar, hujan, dan kemudian angin yang melanda, badai, gelombang yang melanda kepada saudara dan saya, kita akan aman-aman saja. Kita akan tenang, berdiri kokoh, karena kita tahu kita berdiri di atas batu karang itu. Saudara, zaman sekarang ini hanya Yesus batu karang kita. Dia adalah batu karang yang teguh. Ada nyanyian yang mengatakan, "Ku kan berdiri di tengah badai." Pada saat itu, ya saudara, apapun yang terjadi, sampai kapanpun, ku kan berdiri di tengah badai. Nyanyian itu mengatakan. Saudara, biarlah kiranya kita mau datang kepada batu karang yang teguh itu, tempat kita berlindung, yaitu Yesus. Kita berdoa padanya setiap saat. Kita mau lebih dekat lagi, bersekutu dengan Tuhan. Kita mau di dalam tiap-tiap rumah tangga pribadi masing-masing saudara dengan Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga Tuhan mengajarkan kepada kita sekalian, yaitu mengenai dua macam dasar. Yang satu dibangun di atas batu yang kuat, sehingga apapun yang menimpa, menggonjang-ganjingkan di dalam kehidupan, gelombang, angin, badai, saudara akan tetap berdiri kokoh, karena kita tahu kita mempunyai batu karang yang teguh. Dan kita mempunyai bangunan yang kuat, yang digali sampai begitu dalam. Demikianlah firman Tuhan. Saya tidak panjangkan, tetapi yang akan menguatkan kepada kita sekalian pada sore hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dan saya akan berdoa pada sore malam ini untuk firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, kami boleh kuat dan gagah kami Tuhan. Kami boleh kokoh berdiri di atas batu karang. Tuhan, seperti burung yang ada di atas batu karang, di tengah-tengah laut yang begitu bergelora. Tetapi kami yakin dan percaya, kami terlebih-lebih lagi Tuhan, anak-anak-Mu boleh berdiri di atas batu karang yang kuat ini, yang kami tahu Tuhan hanya kepada Engkau saja. Sampai kapanpun kami akan bertahan, kami akan berdiri di tengah badai. Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau adalah Allah yang baik, yang senantiasa memperhatikan kepada setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Yesus, terpujilah akan nama-Mu. Haleluya. Amin.